kalau untuk carport sendiri teman-teman dari area karena ukurannya yang mereka pakai konsep yang semacam ada kayak area dapurnya ini cukup. Kalau kita buka pintu ini menuju memang kalau dari depan kelihatan. Nah, ini adalah kamar untuk terus yang aku suka mereka Halo teman-teman semua, selamat siang, ketemu lagi dengan saya Joshua jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita jalan-jalan masih di Surabaya Timur, tapi ada satu lokasi premium yang Jerit mau tunjuk ke kalian. Jadi di belakang Jerit ini 3 rumah yang dijual teman-teman. Ukurannya memang nggak seberapa lebar. Yang pertama ada ukuran 3 meter, tapi kita bisa lihat dari fasade depannya ini keren banget, Skandinavianya dapat banget dan kekinian teman-teman ya. Kenapa kok Jerit bilang lokasinya prime? Jerit lagi ada Lebak teman-teman ya, Lebak Timur, jadi bener-bener bagus. Kalau kita lihat ke sebelah kanan, coba kita ke sebelah kanan Fam, langsung dari depan gang ke rumah ini teman-teman, ini cuman 100 meteran aja kita langsung menuju ke jalan Kenjeran ya. Dari jalan Kenjeran itu teman-teman, kita lurus sedikit sekitar 100 meter juga kita belok ke kanan itu sudah mer. Jadi memang benar-benar strategis. Kemana aja sih kalau kita dari sini gitu ya? Ke Rumah Sakit Mitra Keluarga itu sangat dekat teman-teman, sekitar 2 menitan dari sini sudah nyampe. Ke area Kenjeran ya, Ken Park itu juga sudah 5 menit aja, jadi nggak ribet-ribet. Ke area Mulyosari teman-teman cuma 10 menitan ya, jadi nggak seberapa lama dari sini. Ke daerah pusat pun seperti Husada Utama, terus TP gitu ya, itu juga dari sini sekitar 10 menitan teman-teman. Jadi memang lokasinya strategis gitu ya, dan rumahnya rumah baru teman-teman. Yuk nggak usah banyak omong lagi, kita mau bahas dulu. Nah untuk row jalannya sendiri teman-teman, ini sekitar 6 meteran ya, jadi bisa dipakai untuk 2 mobil. Tapi kalau kita bilang row jalan itu sebenarnya dari pagar ke pagar teman-teman ya. Nah kalau dari pagar ke pagar kita bisa lihat ini bisa 2 mobil lebih ya. Di belakang Jerit ini ada 2 mobil yang diparkir kanan kiri, tapi tengahnya masih ada kelonggaran gitu ya, jadi motor masih bisa masuk gitu ya. Kalau dimepetin mungkin 2,5 mobil bisa teman-teman. Oke, kita lihat masa depannya teman-teman gitu ya, bukan minimalis biasa, tapi mereka ngasih kesan Scandinavian ya. Pertama karena sekarang lagi marak banget Scandinavian, sudah mulai ada di mana-mana untuk rumah yang kekinian. Mereka pakai atap pelana juga yang membuat rumah ini kelihatan besar meskipun lebarnya 3 gitu teman-teman ya. Terus mereka di sini pakai warna nggak seberapa mencolok, warna abu-abu, warna coklat tua, dan mereka pakai kusen warna hitam gitu ya. Jadi anti mangka dan lebih strong. Yuk kita coba cek ke dalam. Oke, sekarang Jerit lagi ada di area pertama, yaitu area carport teman-teman. Untuk informasi awal, rumah ini ukurannya 3 kali 15,5, jadi memang panjang ke belakang. Nanti kita ke dalam ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi gitu ya. Sekarang kita lagi ada di area carport, karena 3 meter bisa untuk 1 mobil teman-teman ya. Untuk motor bisa atau enggak, kemungkinan bisa kalau nyesel ya, cuman disesel-seselkan, cuman ya nanti takut ngores. Jadi kalau lebih aman kalau teman-teman punya motor, lebih sayang motornya daripada mobilnya gitu ya, berarti mobilnya harus lebih kecil gitu ya. Untuk ukuran Avanza ini bisa, Innova pun juga bisa, tapi benar-benar nekat teman-teman. Oke, di bawah ini ada tandon air. Tandon airnya sekitar 1 meter kubik sampai 1,5 gitu ya, standar. Ada meteran air juga. Terus di sebelah sini sudah disediakan keran ya, dan ada sayunya. Nah kalau untuk carport sendiri teman-teman, dari area depan itu sekitar 40 sentian ya, jadi 40 cm terus baru naik menanjak, jadi 40 sampai 60 nyampe ke sini gitu ya, karena area carport ini menanjak gitu ya. Oke, nah di area depan ini teman-teman ya, bisa kita lihat mereka tutup pakai jendela ya, meskipun 3 karena ukurannya sempit tadi, compact, mereka benar-benar harus pencahayaannya bagus dan udaranya bagus karena ukurannya kecil, nggak dapat dari kanan kiri tapi dari depan belakang gitu ya. Untuk area transisinya pun juga nggak ada teras teman-teman, ini cuman ya area transisi kecil gitu ya, untuk kita masuk ke dalam naruh-naruh sandal di sini masih bisa gitu ya. Yuk kita coba cus masuk. Oke, sekarang Jerit lagi ada di area living roomnya, karena ukurannya yang kecil tadi 3 kali 15,5, luas bangunannya sekitar 58 meter persegi teman-teman. Nah mereka pakai konsep yang open space kayak gini ya, jadi minim sekat. Ini sekatnya cuman untuk kamar mandi teman-teman, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk ruang keluarga, ruang tamu jadi satu gitu ya. Dan mereka ngasih bolongan di bawah tangga. Nah ini ada 2 part gitu ya, part yang pertama bolongan yang kecil, part yang kedua ini
semacam ada kayak penyangga atasnya gitu ya. Jadi semacam strukturnya. Nah di sini teman-teman bisa kasih kayak modelnya di Citraland Northwest Park kemarin, ruang makannya masuk ke dalam bawah tangga ya. Nah kalau kita bisa asumsikan, nah ini masih bisa duduk, masih enak teman-teman ya. Cuman ya karena rumahnya nggak seberapa besar, kita harus lebih effort lagi untuk makan ya. Tapi kalau teman-teman pengen ruang makannya di area yang lain, itu oke. Tapi untuk ruang living room dan ruang keluarganya cuma segini teman-teman. Ini ukurannya sekitar 2,5 meter kalikan 6 meteran ada, jadi benar-benar memanjang ke belakang gitu ya. Nanti kamarnya ada 2 di atas semua. Dari bawah ini ada 1 kamar mandi teman-teman untuk tamu dan ruang operasional gitu ya. Jadi ini ada kamar mandinya, bisa nyalain ya? Oh bisa. Kamar mandinya cukup oke teman-teman, ada kloset duduknya, ada shower juga gitu ya. Ada pintunya masih pintu plastik ya. Dindingnya ini sekitar 2 meter, sudah di keramik semua warna putih, jadi lumayan aman gitu ya. Untuk tingginya pun teman-teman dari ceiling dan kamar mandi ini sekitar 3,5 meteran, jadi masih oke gitu ya. Dan mereka pakai cat warna putih, jadi membuat kesan luasnya lebih mantap lagi. Nah di lantai 1 ini ada area dapur teman-teman ya. Sebelum kita ke area belakang ada area dapur, jadi memang 1 row gini ya untuk pintunya. Nah area dapurnya ini cukup besar menurutku ya. Jadi lebar meja dapurnya ini sudah cor-coran sekitar 60, jadi 1 granit. Nah ini lebarnya sekitar 2 meteran ada teman-teman, karena 3 granit ketambahan ini space dikit. Terus mereka juga ngasih backsplash-nya sudah bagus gitu ya. Jadi kalau kita mau nambahin kabinet atas dan bawah, rumah ini sudah cantik karena warnanya nggak neko-neko gitu ya. Itu sudah ada sinknya, ada kerannya juga. Nah kalau kita buka pintu ini menuju ke area belakang teman-teman. Ya area belakang ini bisa kita buat untuk jemuran, service area sedikit bisa. Nah ini ada topi-topiannya juga, jadi hujannya nggak langsung ke area pintu gitu ya, masih ketampung sama topi-topian ini. Kalau teman-teman di sini nambah kanopi masih oke. Kalau enggak pun juga nggak apa-apa, karena space-nya nggak terlalu lebar, jadi hujannya nggak masuk banyak. Nah keunggulannya di sini teman-teman, karena dari depan kan langsung bisa kelihatan ya. Nah kenapa dikasih pintu ini, supaya tetap kalau misalkan di sini ada jemuran banyak, ditutup aja. Tara. Nah jadi nggak kelihatan dari depan, tersamarkan gitu ya. Nah di sini juga sudah disediakan jendela teman-teman, jadi kalau masak-masak asapnya bisa langsung keluar gitu ya. Yuk kita coba cek lantai 2-nya kayak apa. Oke, sekarang Jirit menuju ke lantai 2 teman-teman. Memang kalau dari depan kelihatan tangga ya, tapi tetap tenang aja teman-teman, karena tangganya sudah cukup oke. Mereka pakai besi kayak gini, jadi tetap kelihatan minimalis gitu ya. Dan naiknya nggak seberapa capek juga ya, nggak seberapa tinggi. Ini sekitar 15 cm, 20 cm-an, jadi nggak seberapa capek kita naiknya gitu ya. Nah di sini juga ada area void sedikit, jadi udaranya masih bisa bersirkulasi banyak. Nah ini ada 2 kamar teman-teman di lantai 2, kanan dan kiri. Master bedroomnya ada di kanan, jadi kita ke kiri dulu. Nah ini adalah kamar untuk anak mungkin ya, karena ukurannya nggak seberapa besar. Ini sekitar full, lebarnya full 3 meter kali 2 meteran teman-teman ya. Ini 3 granit 60-60, ada ketambahan space juga, jadi 3 kali 2 bisa untuk gudang. Kalau misalkan lagi baru-baru nikah gitu ya, nggak butuh kamar banyak, butuhnya cuma 1, bisa untuk gudang, bisa untuk wardrobe bisa. Tapi kalau sudah punya anak pun juga bisa dimanfaatkan teman-teman. Untuk 1 single bed masih oke. Jadi kalau di sini mungkin tatanannya lemarinya bisa dipakai gantung ya, atau mungkin ditaruh di sebelah sana menggantung gitu. Jadi nggak makan space yang bawah gitu ya, karena memang ukurannya nggak terlalu besar tapi cukup gitu ya. Nah di belakang ini juga disediakan jendela teman-teman yang bisa dibuka, tenang aja. Nah jadi aman untuk kita yang pengen udara banyak, yang pengen cahaya banyak kayak siang hari ini pun juga kita kedapatan teman-teman, jadi lebih hemat gitu ya. Terus yang aku suka, mereka tuh pintunya juga sama kayak fasad depannya teman-teman ya, coklat itu coklat tua, jadi kayak kalau kita lihat itu kayak silver queen, kayak coklat gitu ya, jadi pengen makan gitu kan. Nah di depan ini ada kamar mandi juga, jadi kamar mandinya ada 2, 1 bawah 1 atas, speknya sama juga teman-teman. Ada kloset duduk, ada wastafelnya, ada shower juga.
Terus tingginya untuk lantai 2 ini juga sama kayak bawah teman-teman, sekitar 3,5 meter, jadi kelihatan tinggi. Apalagi mereka dibantu sama cat putih gitu ya. Sudah oke, terus kita menuju ke kamar utama. Let's go. Oke, ini adalah kamar utamanya teman-teman. Kamar utamanya bukan langsung plong gitu ya, tapi letter L, bukan persegi atau persegi panjang, tapi letter L seperti ini. Nah mungkin kalau kita baca denanya, nanti kasurnya ada di sebelah sini. Cukup untuk queen atau king ya. King bisa tapi benar-benar mepet teman-teman, kanan kirinya. Ini lebarnya sama 3, terus ke belakangnya sana sekitar 4 meteran. Jadi memang lebih panjang. Dan untuk di area sini teman-teman, ini bisa kita manfaatkan untuk lemari ya. Jadi memang sini untuk kasur, untuk lemari, untuk wardrobe pun juga bisa, untuk tempat make up pun juga oke. Gitu ya. Nah, rumah ini meskipun lebar 3 teman-teman, tetap punya balkon gitu ya. Yuk kita coba cek ke depan. Oke, nah kita sekarang lagi ada di area balkon teman-teman. Enak banget. Jadi area balkonnya cukup lah ya untuk kita mau naruh kursi, naruh meja di sini bisa. Jadi kongko-kongko, ngobrol-ngobrol sore, pagi bisa ngelihat sunrise dari sini karena rumah ini hadap ke timur gitu ya. Jadi kalau pagi kita kedapatan sinar matahari gitu ya. Nah kita bisa lihat langit-langitnya teman-teman, kayak yang di awal tadi. Langit-langitnya mereka warna coklat gitu ya. Dan bukan biasa aja, tapi mereka ngasih kesan Skandinavia ini sampai ke langit-langit rumah ini. Bahkan ceilingnya pun dari balkon ini teman-teman tinggi gitu ya. Yuk kita coba ke bawah. Oke, sedikit ringkasan teman-teman, rumah ini ukurannya 3 x 15,5, luas bangunannya 58 meter persegi, ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi, listriknya 2200 watt, jadi sangat jarang untuk ukuran sekian, listriknya 2200 gitu ya. Ada tandon bawah teman-teman, semuanya sudah lengkap, bahkan ada sanyonya juga, ada keran air. Terus lokasinya juga premium, tadi di awal video juga sudah jadi jelaskan bahwa lokasinya benar-benar premium teman-teman ya, dekat kemana-mana, rumah sakit, mall, tempat pendidikan, sekolah gitu ya, pasar juga dekat dari sini. Terus row jalan mobilnya juga gede gitu ya. Rumah ini sudah SHM teman-teman dan ada IMB-nya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau KPR juga sangat bisa, harganya 1M dan itu masih bisa nego ya. Masih bisa nego, berarti di bawah 1M berarti sekitar 900-an teman-teman. Jadi 900-an teman-teman dapat rumah baru cantik kayak gini. Untuk rumah pertama masih oke teman-teman, dan lokasinya benar-benar premium. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang rumah ini, teman-teman bisa langsung kontak Judit, nomornya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Juara Rumah Murah SBY supaya kita dapat informasi terbaru dan terkini tentang rumah-rumah yang bagus dan murah yang ada di Surabaya. Thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.